Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian masih tetap diberikan kesehatan, masih semangat untuk tetap belajar ya. Baik, untuk materi hari ini ya, kita akan membahas materi tentang evaluasi perkembangan usaha, gitu ya. Nah, adapun kompetensi dasar ya untuk yang harus Anda pahami, yang harus Anda kuasai nanti setelah belajar materi hari ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian evaluasi pengembangan usaha, gitu ya. Nah, yang berikutnya, kamu diharapkan bisa menguraikan tujuan dan manfaat evaluasi pengembangan usaha. Jadi apa sih, kenapa belajar materi tentang pengembangan usaha ini? Kenapa perlu dievaluasi? Nah, Anda harus tahu tujuannya untuk apa. Ya. Yang berikutnya, menganalisis tahapan evaluasi usaha. Nah, ya. Nah, ini juga nanti harus bisa kalian ya menganalisisnya seperti apa. Berikutnya, mengimplementasikan ya, monitoring, evaluasi usaha ya. Lalu menguraikan strategi pengembangan usaha ya. Berikutnya menguraikan ya, analisis persaingan usaha. Ingat, usaha sekarang itu tingkat persaingannya makin berat, makin besar ya. Sehingga kita harus bisa menganalisis. Yang berikutnya adalah membuat rancangan pengembangan usaha. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian pahami ya setelah pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku ya, pernah tidak kalian mendengar apa itu evaluasi perkembangan usaha? Ya, ya perlu kalian ketahui ya bahwa dalam suatu usaha gitu ya, ada yang disebut dengan istilah evaluasi perkembangan usaha. Hal ini bertujuan ya agar usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik. Nah, nanti setelah belajar ini kita akan coba kupas ya. Kita cari tahu ya mengapa, bagaimana dan kenapa harus ada evaluasi perkembangan usaha. Nah, kita sekarang kupas ya. Dalam evaluasi perkembangan usaha ya perlu kita lakukan ya secara terus-menerus dan berkesinambungan ya. Hal ini dilakukan ya untuk membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat ya sebelum kegiatan dimulai ya dengan apa yang sudah dicapai oleh perusahaan gitu ya. Contoh, suatu hotel gitu ya akan menjadi akan selalu menjadikan pedoman perencanaan usaha di awalnya, atau ya, dalam hal misalnya menyediakan room, kamar dan sebagainya itu kan, atau restorannya itu kan. Nah, kegiatan evaluasi ini akan dilakukan ya, bagaimana perkembangannya ya, apalagi saat sekarang di masa pandemi ini ya, tentu ya harus selalu dievaluasi agar hotel tersebut bisa tetap bertahan ya, menghadapi tantangan yang semakin berat di saat ini. Baik anak-anakku, nah sekarang evaluasi perkembangan usaha apa itu ya? Artinya ini suatu aktivitas ya untuk melakukan analisis kinerja ya, suatu usaha atau bisnis itu ya. Yang menjadi prinsip utamanya di sini adalah ini ya. Jadi tadi yang sampai di awal, membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai oleh perusahaan. Ya.
Nah, evaluasi ini dilakukan ya dari mulai kegiatan monitoring setiap proses usaha yang dilakukan. Ya. Nah, berdasarkan hasil monitoring ini nantinya dievaluasi dan dianalisis, gitu ya, segi kemajuan atau mungkin kemunduran dari usaha tersebut. Nah, dalam proses ini bila ditemukan ya hal-hal kelemahan, maka harus segera dilakukan evaluasi. Begitupun bila menemukan hal-hal yang baru, ya, kita harus menentukan strateginya apa sih untuk mensikapinya, ya, agar tujuan usaha kita bisa tercapai dengan baik. Nah, melakukan evaluasi kemajuan usaha ini merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus tadi disampaikan di awal dan berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kemajuan usaha kita. Ya. Suatu usaha akan dikatakan berhasil apabila ya usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar kewajiban-kewajibannya seperti bunga modalnya, alat-alat luar yang digunakan, upah pegawai, itu kan, serta membiayai serta sarana-sarana produksi lain, ya, khususnya terkait dengan pembayaran kepada pihak ketiga. Nah ini ya, baik kita lanjutkan. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat evaluasi perkembangan usaha. Nah, evaluasi kelayakan usaha ya merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu usaha kita. Apakah usahanya berjalan sesuai dengan rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan atau bagaimana? Ya, dalam hal ini ada terdapat beberapa manfaat atau tujuan ya tentang evaluasi perkembangan usaha. Yang pertama, nah ini, memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Artinya begini, dipandu ya dana yang ada supaya optimal, supaya lebih efektif, efisien, ya sesuai peruntukannya. Ya. Sehingga tidak boros nanti, ya sesuai peruntukannya. Nah, yang kedua, memperkecil resiko kegagalan investasi dan pada ujung-ujungnya bisa memperbesar peluang keberhasilan dari investasi yang bersangkutan. Nah, ini adalah tujuan dan manfaat ya, evaluasi perkembangan usaha. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah aspek-aspek kelayakan usaha. Nah, secara umum ya studi kelayakan usaha ini mencakup beberapa aspek. Ya. Nah, yang pertama ini ya, aspek penentuan pasar. Nah, pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Ya. Jadi itu berkumpul dalam satu tempat. Ya. Nah, dalam penentuan pasar, ya, ada beberapa kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar sasaran. Nah, yang pertama ini adalah yang disebut dengan pasar potensial. Ini maaf, ini masih ya. Nah, ini ya. Nah, apa itu pasar potensial? Ya. Nah, pasar potensial itu adalah sejumlah komponen ya atau sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran pasar. Nah, itu disebut pasar potensial. Ya, potensi sejumlah konsumen ya, atau pelanggan ya, yang mempunyai minat. Jadi ada ketertarikan ya, terhadap suatu produk yang kita tawarkan.
Yang kedua itu adalah pasar tersedia. Ya, ini artinya adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, lalu penghasilan dan akses penawaran pasar tertentu. Ya. Jadi ada sekumpulan konsumen, kumpulan konsumen yang punya minat, tapi ada penghasilannya terhadap akses penawaran. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah pasar sasaran. Nah, ini adalah bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki oleh perusahaan kita. Ya. Nah, ini ya, jadi penentuan pasar itu harus memperhatikan 3 hal ini. Pertama, pasar potensial, kedua, pasar tersedia, ketiga, pasar sasaran. Nah, aspek pasar yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah peramalan permintaan. Jadi harus diramalkan, diprediksi, diperkirakan. Yang pertama, metode kuantitatif, artinya bisa diukur, bisa dihitung. Ya. Jadi berapa banyak sih orang? Ya. Nah, yang kedua, metode kualitatif, ya. Ini tidak menggunakan data angka, ya. Jadi sifatnya normatif di sini, ya. Jadi bagaimana sih tingkat orang ketertarikan terhadap produk barang yang kita tawarkan. Nah, yang berikutnya itu adalah peramalan tanpa data statistik. Nah, peramalan ini, ya, yang tanpa data statistik ini, ya, ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ini peramalan analisis menurut sektor pemakai. Jadi diramalkan, diprediksi. Ya. Berapa banyak sih yang menyukai produk tersebut dipakai oleh siapa saja. Gitu kan. Lalu memperhatikan faktor-faktor politik. Ini juga harus diperhatikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, nah itu harus diperhatikan juga. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah mengevaluasi akhir ukuran pasar. Nah, ini adalah peramalan tanpa data statistik. Ini aspek kelayakan usaha ditinjau dari aspek pasar. Gitu, ya. Nah, aspek kelayakan usaha yang berikutnya adalah aspek teknis. Nah, dalam aspek teknis ada 5 yang harus diperhatikan oleh kalian. Yang pertama, jenis teknologi, ya, yang diajukan harus memenuhi standar mutu yang sesuai, ya, dengan keinginan pasar atau konsumen. Nah, ini yang harus diperhatikan yang pertama. Nah, yang kedua, ya, teknologi, ya, harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Ini teknologinya, ya, jadi harus ekonomis nanti. Yang berikutnya, pilihan jenis teknologinya. Ya. Pilihan jenis teknologi yang diusulkan kadang banyak dipengaruhi, ya, oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli atau pegawainya. Lalu pengadaan bahan bakunya, ya, lalu bahan penunjang yang diperlukan untuk penerapannya. Ini teknologinya ditentukan bagaimana yang efektif efisien, lalu jenisnya seperti apa, nah, itu ya. Nah, yang berikutnya memperhatikan jumlah dana yang akan digunakan untuk pembelian peralatan termasuk di dalamnya mesin. Ini juga harus menjadi kajian, ya, kajian dari seorang wirausahawan. Nah, yang terakhir itu adalah pengalaman, ya, penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain atau di tempat lain. Jadi Anda harus mencari tahu bagaimana sih, ya, teknologi yang digunakan di tempat itu bisa diterapkan dengan baik atau tidak. Nah, ini akan menjadi rujukan, ya, untuk apakah bisa digunakan
tempat usaha kita atau bagaimana. Nah, yang terakhir ini adalah aspek finansial. Kalau bicara aspek finansial berarti bicara masalah keuangan. Nah, ini aspek-aspek kelayakan usaha yang harus Anda perhatikan. Jadi saya ulangi, aspeknya ada 3, ya. Pertama aspek pasar, kedua aspek teknis, ketiga aspek finansial. Baik, Bapak lanjutkan, ya. Nah, sekarang monitoring evaluasi usaha. Nah, hal yang menjadi dasar para pelaku usaha untuk maju adalah tentunya keyakinan diri sendiri, ya, untuk mampu, ya, dan berkeyakinan bisa maju dan sukses dalam bisnisnya atau dalam usahanya. Jika cara berpikir ini cukup kuat, ya, tekad ini cukup kuat, maka satu tiket untuk sukses sudah didapat. Nah, langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan selalu belajar dengan melakukan learning by doing. Ya. Selalu belajar, ya, terus menerus. Nah, apa saja sih yang perlu dievaluasi oleh kita? Nah, pertama itu adalah posisi keseluruhan usaha. Ya. Nah, posisi keseluruhan usaha ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Ya. Dengan demikian nanti bisa diketahui berapa jumlah hartanya, ya, dalam artian modal, berikut pendapatan usahanya, berapa jumlah utang-utangnya kepada pihak lain, ya, berapa rata-rata pengeluaran dalam sebulan, ya, berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya, ya. Berikutnya, apakah ada penyimpangan, ya, dalam masalah keuangan. Ya. Jadi biasakan untuk melakukan pengecekan posisi keuangan pada setiap saat. Ya. Jadi evaluasi usaha secara menyeluruh nanti bisa memberikan gambaran, ya, tentang keberadaan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, yang perlu dievaluasi, yang dimonitor yang kedua itu adalah apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha kita. Ya. Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha. Ya. Meski bukan yang segala-galanya dalam hal ini. Ya. Nah, setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Apakah usahanya mengalami kemajuan atau bahkan kemunduran. Ya. Cara mudahnya adalah dengan membandingkan, ya, pada saat awal kita menjalankan usaha dengan setelah menjalankan usaha. Ya. Misalkan pada saat awal bulan bagaimana, nanti 3 bulan berikutnya atau akhir bulan berikutnya seperti apa. Sampai akhirnya misalnya secara periodik, bisa per 3 bulan, 6 bulan, bahkan nanti pada saat 1 tahun berjalan. Gitu, ya. Nah, yang ketiga, lakukan langkah perbaikan usaha dan pengembangannya. Ya. Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi langkah selanjutnya. Ya. Caranya, ya, berikan perhatian pada penjualan yang menurun. Jadi pada saat diketahui ada suatu produk barang kita yang menurun, ya, maka segera lakukan, ya, upaya-upaya perbaikan. Analisis, kenapa sih sampai menurun? Di mana kira-kira letak kesalahannya? Ya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. Ya. Dan bisa segera melakukan penyehatan kembali agar usaha kita kembali berjalan secara normal. Gitu, ya.
Tetapi, nah di sini apabila kondisi keuangan dan penjualan kita telah sehat dan mengalami peningkatan, usahakan jangan cepat puas dulu, ya, karena masih banyak sekali yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita. Nah, ini yang harus Anda persiapkan, dan yang tidak kalah penting, ya, Anda setiap saat harus mengecek laporan keuangan. Pada saat mengecek, Anda lakukan secara tenang, berpikir dengan jernih, lakukan perbaikan. Ya. Apabila diketahui ya, usaha kita mengalami sedikit kemunduran, ya, dengan tujuan agar usaha kita nantinya tidak makin terpuruk. Ya, sedini mungkin kita harus mencoba mencari langkah yang tepat dalam memperbaiki usaha Anda. Gitu, ya. Nah, yang keempat nih, yang terakhir yang perlu dimonitor, ya, di monitoring evaluasi usahanya itu adalah pikirkan target usaha selanjutnya. Ya. Evaluasi sebuah usaha bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk mencapai atau merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Ya. Jika hasil usaha menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu kita tidak boleh berpuas diri. Justru harus menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Harus ada inovasi baru. Kita dituntut untuk memikirkan target selanjutnya, ya, dengan upaya apa Anda melakukan perbaikan tersebut agar usaha ini bisa lebih berkembang. Kita harus berpikir secara cermat, ya. Apakah dengan kondisi saat ini kita ingin mendongkrak penjualan usaha kita atau bagaimana, itu kan? Karena dengan angka penjualan mengalami bila menurun, tentu siap-siap kita akan mengalami kerugian yang cukup besar. Carilah target-target apa yang kira-kira bisa kita capai ke depan. Ya. Lakukan strategi yang tepat, ya. Misalnya, ya, promosi tidak pernah berhenti. Justru harus selalu makin gencar. Ya. Ingat, persaingan di sekitar kita selalu membayang-bayangi kita, ya. Yang berikutnya, apakah sudah waktunya kita melakukan ekspansi usaha ke tempat lain? Ya, jadi pada saat kita akan mengekspansi juga, kita harus memperhitungkan waktu yang tepatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, strategi pengembangan usaha. Ya. Strategi pengembangan usaha ya, sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha. Tujuannya agar pengelolaan usaha dapat lebih terarah. Jadi strateginya harus disiapkan secara baik. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Ya, nah, yang pertama ini penetapan strategi dan arah usaha kita. Ya, artinya di sini kita harus punya kemampuan untuk menilai situasi dan lingkungan usaha sekitar kita. Serta kita harus punya kemampuan memperkirakan, ya, dan merencanakan usaha kita saat ini menjadi sesuatu ke arah yang benar, itu kan, itu, ya, tepat. Gitu. Nah, yang kedua, merekrut karyawan dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah terencana. Artinya kita sudah merencanakan berapa tingkat kebutuhan di karyawan yang kita perlukan. Ya, berapa banyak sumber daya manusia yang kita perlukan. Sudah kita analisis. Nah, baru ya, yang ketiga, mendelegasikan tugas dan kewajiban mengelola usaha. Dalam hal apa? Di sini kita harus mampu melatih dan memberikan pendidikan pada karyawan. Jadi harus selalu di-upgrade keterampilannya karyawan itu. Yang berikutnya, memberikan motivasi. Ya, ini mutlak. Ya, motivasi wajib didorong pada seluruh komponen yang terlibat di dalam usaha kita. Lalu kemampuan memperbaiki kinerja yang buruk. Tanggap. Jadi pada saat ada gejala-gejala, ada kinerja yang buruk, bagaimana sih kita harus melakukannya? Dan yang berikutnya adalah memelihara semangat yang tinggi pada tim dan karyawan. Ini harus terus dipupuk, digali.
ya pada semua komponen yang terlibat, ya, baik tim kita ataupun karyawan secara keseluruhan. Yang keempat itu adalah strategi benchmarking. Ya, ini merupakan teknik manajemen ya untuk mengukur performa atau hasil kerja, ya, dengan membandingkan dengan parameter atau ukuran terbaik, ya, yang dikenal dengan pasar, ya, dan biasanya ditujukan oleh perusahaan-perusahaan pemimpin pasar. Nah, strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas tempat usaha kita. Nah, sebelum melakukan benchmarking, ya sebaiknya kita terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap usaha kita. Apakah usaha kita sudah memiliki seperti misalkan sumber daya manusia yang kuat, ya, sumber daya manusia yang mampu bekerja secara teamwork, ya, sumber daya manusia ya dengan fasilitasnya yang dibutuhkan, gitu ya. Lalu bagaimana peningkatan keterampilan karyawannya, lalu apa lagi ya, pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas dengan biaya minimal, gitu ya. Pemimpin yang berpengaruh terhadap karyawan, manajemen yang dapat melakukan perubahan, ya. Lalu bisnis plan, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita sebelum mengevaluasi ini. Nah, tahapan-tahapannya, ya, setelah melakukan benchmarking tadi, ya, kita harus melakukan tahapan berikutnya. Ya, apa saja? Pertama, perencanaan atau plan. Ya. Jadi data awalnya data awalnya untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan. Ya. Lalu pelaksanaan atau do. Ya. Artinya melakukan suatu tindakan berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari implementasi terhadap usul rencana perubahan usaha secara keseluruhan. Yang ketiga, mengecek atau cek. Di sini melakukan uji coba dan mengkaji, kemudian hasilnya disampaikan kepada karyawan. Yang nanti akan menjadi umpan balik untuk meningkatkan kualitas usaha. Dan yang terakhir itu mengambil tindakan atau action atau kontrol. Dilakukan untuk menyesuaikan proses berdasarkan percobaan. Nah, ini terkait dengan strategi pengembangan usaha. Anak-anakku, berikutnya yang akan kita bahas adalah analisis persaingan usaha. Ya. Pola pikir manusia, ya, sering berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat. Ya. Selera dan kebiasaan konsumen juga terus dinamis, terus berubah dari waktu ke waktu. Ya. Nah, perubahan yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan teknologi dan baik mesin ataupun teknologi lainnya itu ya, alat berat, terlebih sekarang itu lagi booming teknologi komunikasi, itu ya. Maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, dengan adanya perubahan pada bidang teknologi, ya, maka produk-produk, ya, yang dihasilkan oleh suatu produsen, ya, juga dapat berubah, ya, menjadi lebih berkualitas, lebih menarik, dan juga tentunya lebih kompetitif. Nah, itu ya. Nah, setiap bisnis usaha, ya, pasti cenderung, ya, menghadapi persaingan usaha. Nah, apa saja persaingan usahanya? Secara garis besar, persaingan usaha itu dibagi dua. Pertama, ada persaingan langsung, ya. Dalam ini persaingan usaha langsung dari usaha yang identik dengan produk perusahaan yang hampir sama dengan produk usaha kita. Sekarang produk mie saja itu dari berbagai produk merek itu ada berbagai macam. Nah, ini
harus diperhatikan. Minuman kemasan itu banyak, ya. Nah, yang kedua, adanya tekanan tidak langsung dari barang substitusi, barang pengganti. Ya. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan, ya, pada saat ada tekanan tidak langsung dari barang substitusi, ini adalah adanya identifikasi persaingan pasar potensial. Ya, misalkan di toko A, misalkan atau di kampung A, ya, identik kalau membeli mie siap saji adalah produk A, gitu kan, ya, dengan harga sekian. Di sini bagus. Nah, tapi di kampung B yang daya belinya agak rendah, ya, tentu tidak belum tentu cocok memasarkan produk mie A tadi yang harganya agak mahal. Dia tentu akan mengambil produk sejenis, ya, di kampung B tersebut, tapi dengan harga yang lebih murah di bawahnya. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai strategi dan taktik yang digunakan para pesaing, ya, dan dampak potensialnya terhadap operasi usaha yang direncanakan. Apalagi sekarang, ya, banyak dengan usaha-usaha yang berbisnis daring atau online, gitu ya, itu tingkat persaingan makin berat. Ya. Padahal produknya sama, dulu beli obat saja tidak bisa di warung-warung biasa. Sekarang apotek pun mencoba melayani sistem pelayanannya itu sistem daring. Supermarket sekarang itu, ya, toserba itu sudah mulai sekarang. Jadi misalnya kalau belanja sekian ratus ribu rupiah dengan jarak durasinya sekian kilometer itu, ya, bebas ongkos kirim. Nah, itu kan. Artinya itu apa? Persaingan yang terus meningkat, gitu, ya. Lalu identifikasi keuntungan persaingan tertentu, ya, dari usaha yang direncanakan, ya, dan pengembangan strategi yang disarankan pada penekanan keuntungan tersebut. Harus diperhatikan tingkat keuntungannya. Nah, analisis ini akan mengungkapkan apakah usaha baru yang direncanakan ini memberikan keuntungan persaingan yang memadai, ya, pada produknya atau bagaimana. Itu. Nah, ini, ya, bicara tentang analisis persaingan usaha. Nah, ini berikutnya adalah rancangan pengembangan usaha. Dalam membuat usaha baru maupun dalam mengembangkan sebuah usaha sangat diperlukan rancangannya atau desainnya. Adapun sebuah rancangan usaha agar usaha lebih terarah, maka perlu memperhatikan langkah-langkahnya, ya, dalam mengelola sebuah usaha. Apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah penetapan sasaran usaha. Nah, sekalipun ini baru merupakan rancangan awal, tetap saja perlu dimulai dengan menentukan sasaran yang akan dicapai oleh usaha kita. Nah, rumusan sasaran yang baik harus mengandung ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama harus spesifik, artinya harus fokus, ya, harus jelas, gitu, ya. Yang kedua dapat diukur. Yang ketiga dapat dicapai. Berikutnya realistis. Dan yang tidak kalah penting adalah terikat oleh waktu. Ini ciri-ciri, ya, pada saat kita akan menetapkan sasaran usaha. Contohlah, apabila kita akan mendirikan sebuah rumah makan, ya, lalu kita ingin memperoleh pendapatan 500.000 per bulan. Pertanyaannya, spesifik belum? Ya, pasti kurang spesifik. Ya, seharusnya pendapatannya pendapatan seperti apa?
Ya, apakah pendapatan bersih atau pendapatan kotor? Nah itu. Ya. Lalu dapat diukur tidak? Ya, tadi disebutkan kita ingin mendirikan rumah makan, ya, ingin memperoleh pendapatan atau penghasilan 500 per bulan. Nah, dapat diukur tidak? Ya tentu dapat. Berapa dapat ukurnya? Tadi 500.000, ya. Nah sekarang dapat dicapai tidak? Mungkin realistis. Apakah mungkin terikat waktu? Nah, tidak ada informasi di sini. Ya. Mestinya ya, disebutkan dalam kurun waktu berapa lama. Misalkan dalam 1 tahun mendatang. Ya. Nah berdasarkan rumusan di atas, ya, maka sasaran usaha rumah makan kita adalah misalkan pendapatan bersih itu 500.000 per bulan, ya, yang dapat kita peroleh dalam kurun waktu misalnya berapa lama, misalnya 1 bulan, 1 tahun. Nah selama belum lulus dari uji kriteria kelima ciri-ciri tersebut, ya, kita harus merumuskan berulang kali, ya, hingga cukup memuaskan. Tentu saja pendapatan bersih bukan satu-satunya hal yang bisa atau layak dijadikan sasaran. Nah, yang kedua, investasi sumber daya. Nah, investasi sumber daya di sini adalah sumber daya yang paling penting itu adalah diri kita sendiri. Yang menjadi modal dasar adalah sikap kewirausahaan. Artinya sikap selalu pantang menyerah, ya, selalu ingin maju. Nah itu, ya. Serta kita harus mempunyai keterampilan. Seberapa jauh sih keterampilan yang kita miliki? Gitu, ya. Nah, selain memiliki hal yang tadi, kita juga tentunya harus memperhitungkan, ya, material yang lain. Ingat sumber daya itu yang 6M itu, ya. Ada man, money, market, material, lalu mesin, itu, ya. Apalagi itu yang 5M itu, ya. Nah itu coba dipahami lagi, gitu, ya. Berikutnya itu adalah merancang tindakan, ya. Dengan landasan sumber daya yang ada di tangan kita, ya, tindakan apa yang akan kita lakukan, ya, langkah demi langkahnya. Ya. Nah, pada tahap ini kita belum berpikir terlalu rinci, ya. Cukup di sini kita hanya menggariskan sekedarnya saja, garis besarnya saja. Di antaranya misalnya pengenalan pasar, ya, pengenalan pasar produk yang kita miliki, ya, meliputi siapa yang memakai produk kita, ya, golongannya, kelompok mana produk yang menggunakan produk kita, ya, lalu berapa banyak, ya, tersebar di mana saja, itu, ya. Lalu bagaimana sih kecenderungan perubahan untuk sekian waktu ke depan, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gitu, ya. Berikutnya, memilih calon lokasi usaha yang akan kita lakukan. Misalkan di mana pusat produksinya, di mana pusat pemasarannya, bagaimana perizinannya. Nah itu, ya. Lalu perancangan sistem produksi, ya, meliputi bagaimana penyediaan bahan bakunya, lalu spesifikasi produknya seperti apa. Yang berikutnya adalah perancangan sistem organisasi dan manajemen, ya, mulai dari struktur organisasinya, cara merekrut pegawainya, lalu bagaimana kesejahteraan karyawannya. Ya. Lalu merancang sistem keuangan, bagaimana sistem pembukuannya, bagaimana sistem akuntansinya, bagaimana sistem perpajakannya. Ini juga harus diperhitungkan. Ya. Lalu memperkirakan dampak lingkungan, ya, meliputi limbahnya bagaimana, tingkat kebisingannya bagaimana. Nah ini yang harus kita perhitungkan,
ya, dalam mengembangkan usaha. Nah, setelah 3 unsur ini, baru yang keempat adalah menjadwalkan tindakan. Ya, setiap rancangan tindakan ya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran ya, perlu dijadwalkan. Ya, bagaimana program yang kita lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Buat time schedule-nya, ya, sehingga nanti jelas agenda-agendanya. Lalu yang terakhir itu pengembangan bisnis proposal. Ya. Jadi rencana-rencana awal itu dievaluasi lalu dikembangkan bagaimana untuk ke depannya. Nah ini tindakan sederhana ya, yang harus dilakukan. Jadi ada coretan-coretan kecil awalnya, ini loh kelemahan-kelemahannya. Nanti pada setiap tahun dikembangkan, dibuat proposalnya, rencana usahanya. Nah, anak-anakku, itu mungkin yang perlu kalian pahami, ya, kalian kuasai, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, untuk referensi Anda, silakan kalian nanti cari lagi dari berbagai sumber, bisa dari buku paket pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, bisa dari literatur-literatur lain, ya dari majalah, surat kabar, atau internet. Itu silakan Anda cari lagi. Ya. Nah itu saja untuk pertemuan hari ini anak-anakku. Terima kasih atas segala perhatiannya dan tetap semangat, jaga kesehatan, selamat belajar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati kita semua, memberikan perlindungan kepada kita semua, diberikan keselamatan, dan secepatnya kita bisa belajar bertatap muka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.